Mungkin kami persilakan langsung kepada yang pertama Kiai Toha Zakaria yang akan menyampaikan paparan tentang masukan MAI tentang RUU perampasan aset negara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada kesempatan kali ini, para tokoh dan kiai Presidium Majelis Arah Indonesia rahimakumullah. Saya langsung saja, per 14 Agustus tahun 2026, DPR RI menyatakan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset masih berada dalam tahap penyusunan dan penjaringan aspirasi publik sebagai bagian dari meaningful participation untuk memperkuat substansi dan legitimasi regulasi tersebut. Karena itu maka Majelis Arah Indonesia mendukung pembentukan dan penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen khusus untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana. Dasar-dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian dalam kaidah fikhiyah ada 3 kaidah fikhiyah sebagai timbangan. Yang pertama adalah ad-dhararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus terikat pada kemaslahatan. Karena itulah maka dalam kesempatan ini Majelis Arah Indonesia secara langsung saja kita masuk kepada rekomendasi apa yang akan menjadi rekomendasi Majelis Arah Indonesia. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, Majelis Arah Indonesia mendukung pembentukan dan penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen khusus untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana. Yang kedua, menegaskan hubungan aset dengan tindak pidana sebagai persyaratan fundamental sebelum dilakukan perampasan. Kemudian yang ketiga, menempatkan proses pidana sebagai mekanisme utama, sedangkan non-conviction based asset forfeiture digunakan secara terbatas untuk keadaan tertentu yang dirumuskan secara kuat. Kemudian yang keempat, menjamin kontrol pengadilan terhadap tindakan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan yang menyentuh hak kepemilikan warga negara. Yang kelima, menentukan standar pembuktian secara jelas sehingga perampasan tidak semata-mata didasarkan pada dugaan atau kecurigaan. Yang keenam, mengatur pembalikan beban pembuktian secara proporsional tanpa menghilangkan asas praduga tak bersalah dan due process of law. Yang ketujuh, memberikan perlindungan dan mekanisme keberatan yang efektif bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Yang kedelapan, membangun mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta menetapkan pertanggungjawaban dan sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Yang kesembilan, membangun sistem pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan dapat diaudit, termasuk kemampuan menjaga nilai aset produktif maupun aset digital. Yang ke-10, memprioritaskan hasil perampasan untuk pemulihan korban, pengembalian kerugian negara publik.